Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari, NIM 14014211320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi optika. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian apa itu optika. Ya, sebelum itu di sini sudah terdapat gambar dari alat-alat optika itu sendiri. Ya, mengacu dengan optika, apa yang dimaksud dengan optika? Ya, jadi optika ini merupakan cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Untuk optik ini dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik dan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam alat optik. Namun sebelum itu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan alat optik itu sendiri. Ya, jadi alat optik itu merupakan alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Selanjutnya untuk macam-macam alat optik ini, alat-alat optik itu dibedakan menjadi dua, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Untuk alat optik alami itu contohnya adalah mata manusia atau mata kita. Gambarnya seperti ini. Kemudian untuk alat optik selanjutnya itu ada alat optik buatan. Untuk alat optik buatan itu merupakan alat optik yang diciptakan oleh manusia. Contohnya yang pertama itu ada lup, gambar lup seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada mikroskop. Gambar mikroskop itu seperti ini. Kemudian ada kamera. Gambar kamera itu seperti ini. Ya, kemudian ada kacamata, dan untuk gambar kacamata seperti ini. Kemudian ada periskop, dan untuk gambar periskop seperti ini. Ya, untuk selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai mata. Ya, selanjutnya untuk mata itu merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat. Bagian-bagian mata itu tampak terlihat pada gambar di sini. Ya, gambar di sini terdapat otot, terdapat kornea, terdapat iris, terdapat pupil, terdapat aqueous humor, terdapat lensa, terdapat vitreous humor, terdapat sklera, terdapat choroid, terdapat retina, terdapat bintik kuning, terdapat saraf optik, dan juga terdapat bintik buta. Untuk lensa mata itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya, kemudian untuk pupil itu berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk, kemudian untuk sklera itu berfungsi untuk melindungi bola mata, untuk choroid itu berfungsi untuk memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya, kemudian untuk saraf optik itu berfungsi untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima. Kemudian untuk otot siliari itu berfungsi untuk mengatur kelangkungan lensa mata. Jadi otot siliari ini terletak di atas yang otot tersebut. Kemudian untuk retina itu sendiri berfungsi sebagai tempat untuk penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan. Ya, selanjutnya yaitu gangguan pada mata. Untuk gangguan pada mata yang pertama itu terdapat miopi. Miopi ini disebut juga dengan rabun jauh. Ya, jadi untuk penderita mata miopi itu merupakan orang yang berpenglihatan dekat namun tidak dapat melihat benda-benda yang berjarak jauh karena bayangannya itu difokuskan di depan retina, sehingga diperlukan lensa cekung untuk memperbaiki gangguan di sini. Nah, di sini tampak terlihat pada gambar yang di atas itu merupakan keadaan mata normal, kemudian gambar yang di bawah itu merupakan keadaan mata miopi atau rabun jauh, di mana supaya bayangan itu tepat berada di retina itu perlu menggunakan lensa cekung. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu terdapat hipermetropi. Hipermetropi ini merupakan rabun dekat. Jadi penderita mata hipermetropi ini merupakan orang yang berpenglihatan jauh namun tidak dapat melihat benda-benda yang dekat di sekitarnya karena bayangan difokuskan di belakang retina, sehingga diperlukan lensa cembung untuk memperbaiki cacat ini. Seperti pada gambar terlihat bahwa gambar yang di atas itu merupakan kondisi mata normal di mana bayangan itu terletak di belakang retina. Kemudian untuk yang di bawah itu merupakan gangguan pada penderita mata, yaitu gangguan hipermetropi, di mana supaya bayangan itu terbentuk tepat di retina itu memerlukan lensa cembung. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada astigmatisme. Ya, untuk astigmatisme ini merupakan orang yang berpenglihatan ketidaksempurnaan yang umum pada lengkungan permukaan depan.
pada permukaan mata atau lensa yang ada di dalam mata, di mana melengkung berbeda ke arah yang berbeda sehingga diperlukan lensa silindris untuk memperbaiki cacat ini. Sehingga dapat diketahui dari ketiga gangguan di sini bahwa orang penderita miopi itu membutuhkan lensa cekung, orang yang hipermetropi itu membutuhkan kacamata dengan lensa cembung, kemudian orang yang astigmatisme itu membutuhkan lensa silindris. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kacamata. Ya, di sini sebelum kita membahas mengenai fungsi kacamata, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kacamata sendiri. Jadi kacamata itu merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki gangguan atau cacat pada matanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pada penderita miopi dan hipermetropi. Kemudian untuk fungsi kacamata itu sendiri, jadi kacamata itu berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dengan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Untuk gambar kacamata seperti ini. Ya, kemudian kita next selanjutnya yaitu kamera. Ya, untuk kamera itu sendiri gambarnya seperti ini. Kemudian untuk bagian dari kamera itu terdapat di sini terlihat bahwasanya ada diafragma, ada apertur, ada lensa dan juga ada film. Ya, untuk bayangan kamera itu jatuh pada film. Jadi kamera ini merupakan alat optik yang digunakan untuk menghasilkan foto. Kemudian perbedaan antara mata kita dengan kamera itu yang pertama yaitu mata itu menggunakan daya akomodasi, sedangkan kamera menggunakan pergeseran lensa. Ya, di sini kita akan bahas mengenai loop. Untuk loop atau kaca pembesar, jadi loop atau kaca pembesar ini hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Loop atau kaca pembesar ini merupakan lensa cembung yang diletakkan di antara mata dengan benda yang akan diamati. Loop itu banyak digunakan oleh tukang arloji untuk melihat komponen-komponen arloji yang berukuran kecil. Ya, untuk perbesaran bayangan atau M yang dibentuk oleh loop dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, di sini sebelumnya kita bisa melihat mengenai gambar yang terdapat di sini, di mana gambar A itu berarti bahwa kita atau mata kita itu mengamati benda secara langsung. Kemudian gambar B itu kita dapat ketahui bahwa mata kita sedang melihat benda menggunakan loop. Ya, dari gambar tersebut untuk mencari perbesaran bayangan atau M itu sendiri di mana terdapat dua posisi. Yang pertama itu dengan mata tidak berakomodasi. Rumusnya adalah M sama dengan SN per F. Ya, SN itu merupakan jarak baca normal yaitu jaraknya 25 cm. Kemudian F itu merupakan jarak titik api. Selanjutnya untuk mata dengan berakomodasi maksimum itu menggunakan rumus M sama dengan SN per F ditambah 1. Untuk M sendiri adalah perbesaran, untuk SN adalah jarak baca normal yaitu 25 cm, kemudian untuk F itu adalah jarak titik api dan kemudian ditambah 1. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai mikroskop. Ya, di sini apa yang dimaksud dengan mikroskop? Seperti gambar di sini tampak terlihat bahwasanya mikroskop itu merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop, di mana perbesaran itu dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari benda itu. Ya, selanjutnya yaitu untuk bagian-bagian mikroskop. Seperti pada gambar di sini tampak terlihat bahwasanya di mikroskop ini terdapat lensa okuler yang letaknya dekat dengan mata, kemudian terdapat tabung, kemudian ada sekrup pengarah kasar, kemudian ada sekrup pengarah halus, ada pegangan sedia, ada sendi inklinasi, kemudian ada kondensor, ada diafragma, ada cermin yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya masuk, dan kemudian ada kaki. Selain itu, di dekat dengan benda itu juga terdapat lensa objektif. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai periskop. Ya, apa yang dimaksud dengan periskop? Jadi periskop itu merupakan teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop ini terdiri dari dua lensa cembung dan dua prisma siku-siku sama kaki. Nah, untuk gambarnya dapat kita lihat di sini. Dan untuk bagian gambarnya itu kita dapat melihat di sini.
di mana yang paling bawah itu terdapat pengamat atau kita yang sedang mengamati. Di situ kita mengamati pada lensa okular. Kemudian setelah lensa okular terdapat prisma. Kemudian naik ke atas ada juga prisma siku-siku sama kaki. Kemudian setelah prisma siku-siku sama kaki terdapat lensa objektif. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Kaulandari mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.